Halo, jumpa lagi sobat dengan channel Predator Laut, channel yang mengupas tuntas tentang ikan predator dengan gayanya yang nyeleneh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membedah isi dari kolam hijau, mumpung airnya lagi bening. Kolam ini berukuran sekitar 2 kali 2,5 meter dengan kedalaman pendek cuma 45 cm. Cukup cetek dan tidak bisa dipakai untuk berenang. Kolam ini dulu sebelumnya berisi burayak ikan cupang ya, karena dulu saya adalah seorang breeder ikan cupang. Sebelum ikan cupang booming seperti sekarang ini, dulu saya adalah seorang breeder ikan cupang. Jadi saya sudah pernah memijahkan ikan cupang dari segala jenis cupang ya, dari mulai plakat, giant sampai dengan half moon, slayer, bahkan bagan juga ya. Nah, kemudian 3 tahun yang lalu saya berhenti membreeder ikan cupang karena waktu itu kolamnya bocor, tak ketahuan. Kemudian burayak ikan cupang saya semuanya pada mati. Kemudian saya waktu itu memperbaiki kolamnya, dan kemudian karena saya punya aligator waktu itu di akuarium ya, punya aligator yang lumayan besar, waktu itu masih sekitar 30 cm ya, walaupun waktu itu saya peliharanya itu sejak umurnya mungkin sebulan ya, atau sekitar 5 atau 6 sentian lah. Nah, kemudian si alligator itu saya masukkan ke dalam kolam hijau ini. Nah, jadilah sekarang kolam hijau ini isinya adalah ikan-ikan predator ya. Seperti yang kita lihat di sini ada ikan pertama yang paling besar ya, paling besar itu ada ikan red tail catfish ya. Ini juga ikan yang sama ya, saya pelihara, saya beli dari toko akuarium sejak dia umurnya nggak tahu ya, tapi mungkin panjangnya sekitar 6 sentian lah, di bawah 10 cm. Kemudian awalnya saya taruh di akuarium, lalu karena makin lama makin besar, maka saya pindahkan ke kolam ini. Ini umurnya sejak saya pelihara itu udah sekitar ya 3 tahun lah. Dari tahun 2017 saya pelihara ini, berarti 4 tahun ya, sekarang 2021 ya. Nah, sekarang udah 4 tahun, dan besarnya itu sekitar 90 cm ya. Cukup panjang ya. Jadi pertumbuhannya itu dari mulai dia 5 cm sampai mungkin ke sekitar 30 cm itu cepat ya. Karena dia kalau dari kecil ya, kalau dari bayi itu sampai dengan besar itu cepat ya. Selama kita memberi makannya rutin, maka dia akan bertumbuh cepat. Jadi ketika dia umur segitu, saya pun memberi makannya itu adalah sehari 2 kali, pagi dan sore ya, dengan dikasih makan potongan ikan lele, karena itu adalah yang termurah ya. Kalau saya kasih ikan mas itu mahal harganya. Kalau ini ikan lele kan bisa saya beli, kemudian saya masukkan ke dalam freezer dan bisa dipakai selama berhari-hari gitu. Nah, itu awalnya sehari 2 hari, awalnya sehari dikasih makan 2 kali. Nah, setelah ukurannya lewat dari 30 cm, lalu saya kasih makan, mulai saya kurangin ya, makannya sehari sekali, kemudian 2 hari sekali, dan sekarang menjadi 4 hari sekali, kadang seminggu sekali ya. Karena apa? Karena setelah makin besar itu ternyata nafsu makan dia makin berkurang atau entah bagaimana ya. Jadi kalaupun dikasih makan tiap hari itu dia tidak semangat untuk memakannya kan? Cuma diendus-endus doang. Tapi kalau udah lewat 3 hari ke sana, itu dia rakus banget. Nah, itu si RTC ya. Awalnya ada 2 ya si RTC ini. Sekarang kalau saya lihat itu cuma 1 ya di sini ya.
Itu awalnya satunya lagi itu dulu sempat entah kenapa sakit ya, pada saat sekitar umurnya pokoknya panjangnya itu 40 sentian. Jadi sempat sakit, perutnya itu menggembung besar, mungkin dia makan sesuatu yang beracun ya atau apa gitu kan. Kemudian setelah 2 hari dia mengambang, mati ya. Ya udah saya kubur aja deh kalau gitu. Nah sekarang jadi tinggal satu nih si RTC-nya itu. Nah, kemudian juga di situ saya lihat ada ikan tomang ya, sama ya, ikan tomang juga. Ini saya pelihara dari sejak dia umurnya itu atau besarnya itu sekitar ya sama 10 cm ya, karena saya belinya tuh suka membeli ikan-ikan predator itu dari kecil. Kenapa? Karena senang aja gitu ngelihat ikan itu tumbuh ya, ulangi, karena ya itu keseruannya itu melihat ikan tumbuh ya, ikan tumbuh di depan kita ya, dengan kita memberi makan setiap hari, kemudian ikannya tumbuh besar, itu keseruan tersendiri ya. Nah si tomang juga begitu ya, saya beli 2 ekor, kemudian setelah di akuarium saya simpan sampai dia sekitar panjangnya sekitar 25 cm. Lalu saya pindahkan ke sini. Sekarang panjangnya udah hampir 80 cm. Dan ini makanannya agak beda ya. Dia tidak mau makan lele potong. Dia sukanya makan ikan mas kecil. Jadi ya, atau misalkan dia sukanya makan ikan-ikan yang hidup gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya harus memberikan dia makan ikan mas kecil ya. Nah, pemberian makannya pun sama, awalnya sehari 2 kali, kemudian lama-lama 2 hari sekali, dan sekarang menjadi 3 hari sekali atau 4 hari sekali ya. Tetapi kalau tomang ini saya tidak bisa membiarkan dia kelapar ya. Soalnya kalau dia kelaparan, dia suka menghajar atau menyerang teman-temannya ya. Khususnya khususnya dia menyerang ikan-ikan yang lebih kecil seperti Oscar ya di sini. Kemudian juga ada black paku ya atau bawal juga. Itu kadang dia suka dihajar oleh si tomang ya. Jadi kalau misalkan terlihat pagi-pagi itu si Oscar badannya luka-luka ya, atau si ikan bawal ini ekornya pada rampung ya, pada rawing semua itu pasti sudah dihajar oleh si tomang, karena si tomangnya itu dia mungkin dalam keadaan lapar ya. Jadi kalau tomang ini saya memberi makannya biasanya kalau sudah begitu saya kasih makan langsung ya. Jadi misalkan 2 hari nggak makan, nah pas hari ketiga itu kita lihat malamnya itu dia bertengkar dengan ikan yang di sana ya, dengan teman-temannya. Hari ketiga saya langsung kasih makan. Soalnya kalau tidak dikasih makan nanti dia akan bisa membunuh sesama teman satu kolam. Itu ikan tomang ya. Jadi sebetulnya agak berbahaya ya. Seharusnya ikan tomang ini saya pisahkan ke dalam kolam tersendiri ya. Rencananya saya mau buat kolam lagi untuk memisahkan khusus ikan tomang ya. Jadi untuk pemberian pakannya juga nanti tidak boros ya. Misalkan saya kasih makan seminggu sekali gitu kan, itu nggak apa-apa ya. Toh dia tidak ada temannya yang bisa buat dia makan ya. Kalau sekarang kalau saya kasih seminggu sekali, nanti si Oscar itu akan dimakan sama si ikan tomang. Nah kemudian ada juga yang besar lagi selain si tomang, yaitu aligator. Nah ini yang paling besar ya. Ini panjangnya udah sama dengan si ikan RTC 90 cm, ada 2 buah. Kemudian ada satu lagi yang masih 50 cm. Jadi awalnya saya memberi ikan aligator yang ini adalah jenisnya aligator gar ya. Yang awalnya warnanya itu putih waktu masih kecil, tetapi setelah besar ternyata warnanya jadi menghitam ya. Entah kenapa ya. Warnanya kok jadi hitam gelap. Mungkin dia menyesuaikan diri dengan warna kolam atau bagaimana. Dan ini dia makannya itu sama ya. Awalnya saya kasih makan sehari 2 kali. Kemudian lama-lama sehari sekali, kemudian 2 hari sekali, sekarang 3 hari sekali ya. Dan ini jadwal makannya sama dengan si RTC ya, yaitu 3 hari sekali atau 4 hari sekali dengan
dikasih pakannya itu adalah potongan ikan lele ya. Karena dia biasanya kalau dikasih ikan mas hidup itu karena sudah besar ya, agak susah dia mengejarnya itu. Karena ikan mas itu kan lincah ya, kecuali si tomang ya. Tomang walaupun badannya besar, dia tetap lincah ya. Dia kalau menghajar atau menyambar ikan itu cepat ya, secepat kilat. Kalau alligator ini agak lama ya. Jadi kalau misalkan saya kasih pakan ikan hidup, dia akan ikut juga mengejar, tetapi kalah cepat sama si toman. Jadi kalau misalkan saya kasih ikan mas itu akan selalu habis oleh si tomang ya. Dan ini pun ikan aligator ini sama ya umurnya dengan si RTC juga, karena belinya bersamaan, yaitu sekitar 3 tahun ya. Jadi kayak si aligator, RTC dan toman juga sama ya, mereka seusia ya walaupun beda jenis. Kemudian ikan-ikan yang kecilnya adalah ikan-ikan bawal ya, ini ikan-ikan tambahan ya. Sebenarnya ikan ini dulu di akuarium temannya arwana saya, tetapi arwananya keburu mati karena mati listrik 2 hari waktu itu. Jadi arwana saya, arwana golden, itu sudah mati. Akhirnya tinggal si Oscar ini ya, yang dulu sebagai tank mate-nya si arwana. Ya udah, akhirnya saya masukkan juga ke dalam kolam hijau ya. Walaupun awalnya saya agak ngeri juga ya melihat si tomang itu pada saat pertama dimasukkan. Jadi tomang itu kalau misalkan dia ada yang baru ya, kalau misalkan ada teman kolamnya yang baru gitu ya, dia akan pertama akan selalu diincar dulu, akan dilihat dulu apakah temannya ini layak dimakan atau tidak. Kalau misalkan layak dimakan, maka dia akan mencoba memakannya. Tapi kalau tidak, dia hanya melihat-lihat dengan tatapan mau menyerang gitulah pokoknya. Jadi saya was-was gitu ya. Jadi saya coba masukkan, besoknya saya lihat, oh ternyata masih hidup nih, tidak diapa-apain. Nah, ya udah berarti aman ya. Begitu pula dengan Oscar nih, ini ada Oscar albino. Dulu ada 2 ya, satu lagi Oscar tiger ya. Nah ini dua-duanya sama dari akuarium juga saya angkat, kemudian saya masukkan ke dalam kolam ini. Dan itu awalnya was-was juga ya. Saya lihat si toman udah mulai mengincar-incar, tetapi tidak apa-apa ya, dia hanya mengincar saja karena ukurannya agak besar. Tapi malamnya itu tiba-tiba terjadi sesuatu ya. Saya lihat ada pergolakan di dalam kolam. Dan besoknya saya lihat ternyata si ikan Oscar yang tiger ya, Oscar tiger agak kecil ukurannya daripada si Oscar albino ini, sudah hilang ya, entah kemana ya, entah dimakan siapa, tidak ada yang ngaku soalnya gitu ya. Entah dimakan oleh si aligator, entah dimakan si lele, atau dimakan oleh si tomang gitu ya. Ya udah, berarti saya ikhlaskan saja gitu kan. Nah kemudian sampai sekarang ini mereka akur ya, mereka akur saja, tidak ada yang saling menyerang ya. Walaupun ikan-ikan kayak ikan Oscar dan ikan bawal itu kecil ya, tapi tomang udah tidak menganggap dia sebagai makanannya. Kemudian ada juga ikan sapu ya. Nah ini herannya itu nih, ikan sapu ini sama ya, ikan sapu itu pada saat saya masukkan ke kolam itu kan di dalam akuarium itu ada ikan sapunya. Saya masukkan juga dengan ikan sapunya, termasuk ya si toman, kemudian si aligator dan si RTC ini saya masukkan ke sana bersama ikan sapunya. Jadi kalau kita lihat ini ada ikan yang hitam gitu di bawah itu adalah ikan sapu ya. Sekarang ukurannya udah hampir 30 cm lebih ya. Itu sama dari kecil juga ya. Saya masukkan ke dalam kolam juga dengan tujuannya supaya dia memakan lumut-lumut yang ada di kolam. Tapi nyatanya ya tetap aja lumutnya tetap gondrong, dan ikan sapunya malah makanin ikan-ikan potongan lele yang buat pakan si RTC dan si aligator ya. Jadi sekarang ikan sapunya malah tambah gede, tetapi tidak memberikan, sekarang ikan sapunya malah tambah gede, tetapi tidak memberikan kontribusi apapun buat kebersihan kolam. Kolamnya tetap kotor ya, seperti kita lihat ini banyak lumutnya ya. Nah itu adalah isi dari kolam hijau saya. Kemudian ini si kolamnya pun saya kasih pagar ya, saya kasih pagar menggunakan pagar yang terbuat dari pipa ya, pipa PVC ukuran 1/2 inch. Kenapa saya gunakan pagar? Nah, karena saya takut kalau ada anak kecil ya, anak kecil yang tiba-tiba dia bermain-main ke sana, kemudian mencoba memegang-megang air ya, tangannya dimasukkan ke air. Nah itu berbahaya ya,
karena jari anak kecil itu kan kecil. Takutnya si tomang itu melihat ada sesuatu yang bergerak di atas air, dikiranya adalah makanan. Takutnya dia menyambar. Kemudian atau si aligator ya, aligator juga kadang suka begitu ya, melihat sesuatu yang bergerak dia akan menyambar ya. Nah itu bisa berbahaya, itu bisa putus jari anak kecil itu kalau misalkan disambar oleh ikan toman atau aligator. Makanya untuk menghindari bahaya saya pakailah pagar dari pipa PVC ini ya. Dan ini juga sebenarnya untuk menghindari kalau si ikan toman itu lompat ya. Karena ikan toman ini kadang-kadang kalau malam, kalau dia bertengkar dengan temannya atau dia bertengkar dengan aligator, dia suka tidak sadar lompat ya. Pernah suatu malam dia lompat keluar ya. Jadi pas saya di rumah tiba-tiba terdengar ada sesuatu yang gaduh di luar. Apa ini? Saya coba tengok, ternyata si ikan toman udah menggelepar-gelepar di luar ya. Dan di situ ada kucing juga ya. Kucing cuma bisa diam melongo saja menyaksikan ada sesuatu yang aneh bergelepar di jalanan gitu ya. Udah akhirnya saya ambil lagi dan saya masukkan lagi. Dan karena dia sudah menggelepar keluar, akhirnya dia stres ya. Jadi di sini itu di kolam ini ada satu ikan toman yang pernah jatuh keluar dan dia stres. Dan selama 2 minggu nggak mau makan ya. Dia cuma mengambang gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat lagi ya, makan udah rampus lagi makannya ya. Dulu sempat nggak makan, bukan 2 minggu ya, mungkin sebulan ya, sampai badannya mengecil. Dan kemudian temannya tuh yang satunya udah tambah besar tuh ya, dia masih kecil segitu aja karena nggak makan. Ya udah saya biarin aja, saya pikir ya kalau mau mati ya gimana ya, matilah nggak apa-apa gitu kan, karena udah gimana gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama dia mulai mau lagi mengejar ikan mas, dan sekarang sudah mulai sehat lagi, bahkan badannya besarnya pun udah sama sekarang ya dengan temannya gitu. Jadi itulah sekilas tentang isi kolam dari si kolam hijau ini ya. Jadi ikan-ikannya ini saya pelihara sejak dari dia kecil ya sampai sekarang besar ya. Jadi mumpung ini si kolamnya kebetulan lagi bening ya, karena di dalam filternya itu saya isi ini ya, baru ganti filter juga, di dalamnya itu saya kasih juga lampu UV ya untuk menetralisir dari si alga-alga hijau itu ya, sehingga airnya tidak akan terlihat hijau, tapi terlihat tetap bening ya, karena ini kan outdoor ya. Jadi matahari masuk, hujan masuk, angin masuk, daun-daun masuk, pokoknya semuanya masuk ke dalam kolam gitu ya. Oke teman-teman, begitu saja sepertinya saya memperkenalkan isi dari kolam hijau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator. Halo, jumpa lagi sobat dengan channel Predator Laut, channel yang mengupas tuntas tentang ikan predator dengan gayanya yang nyeleneh.